Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan buaya yang bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Atas karunia ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah. Dua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada nabi kita, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini, dan semoga kita berapa syafaat yang diambil akhir nanti. Amin. Jamaah rahimani wa rahimahullah, kita berpatut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur sampai sekarang untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Oleh karena itu, di tahun baru ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan seekor burung gagak tidak akan memangsa telurnya, seekor singa yang buas tidak akan memangsa anaknya, seekor gajah yang besar tidak akan menginjak anaknya. Bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia. Bulan ini disebut dengan bulan Allah atau Syahrul. Dalam bulan ini banyak sekali peristiwa Nabi yang dialami oleh para Nabi tentunya. Semua peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Beberapa peristiwa tersebut adalah bertaubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkannya Nabi Yunus dari mulut ikan paus, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi setelah mengarungi banjir selama 6 bulan, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya setelah melewati laut. Berkaitan dengan bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapannya Allah, di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Surat Quran At-Taubah ayat 36. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa 4 bulan haram itu salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram dalam Islam disebut juga dengan Syahrul Mu'azzam atau bulan Allah yang sepi. Kenapa bisa disebut bulan Allah yang sepi? Karena pada bulan tersebut dilarangnya masyarakat Arab untuk berperang pada bulan itu. Oleh karena itu disebutlah dengan Syahrul Mu'azzam atau bulan Allah. Kemudian di sini ada tahu ya enggak keutamaan bulan Muharram? Nah, coba keutamaan bulan Muharram itu yang pertama adalah PPKM. Kalau PPKM dalam pemerintah artinya pembatasan kegiatan masyarakat, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau dalam bulan Muharram itu adalah perubahan perilaku keutamaan Muharram. Jadi beda ya, jangan disamain. Rasulullah SAW bersabda, bulan ada 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi
pada bulan Muharram itu, pahala dan dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi perbaiki yuk. Yang tadinya suka ngopi, sekarang suka ngaji. Yang tadinya sering maksiat, sekarang lagi sholat. Yang tadinya sering baca koran nih, jadi suka baca Quran. Apalagi yang tadinya belum taat, sekarang jadi hamba Allah yang paling taat. Yang kedua itu adalah berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, puasa dalam bulan Muharram itu ada pada tanggal 10. Puasa ini disebut dengan puasa Asyura. Apa sih yang kita dapatin dari puasa Asyura ini? Kalau kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura, maka dosa kita 1 tahun yang lalu akan dihapus oleh Allah SWT. Selain puasa Asyura ada lagi yang namanya puasa Tasyu'a. Puasa itu bertepatan dengan tanggal 9 Muharram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Muharram. Kok kita harus ada persiapan sih? Karena apa? Ya itu tadi, bulan Muharram itu merupakan bulan yang mulia. Karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Yang pertama adalah bersyukur. Kita harus bersyukur pada Allah karena kita masih diberi umur sampai sekarang. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Allah. Sekali lagi, bersyukur. Kemudian yang kedua adalah introspeksi diri. Barang siapa tahun ini sama saja atau lebih buruk dari tahun lalu, maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang 3 adalah membuat rencana sebaik-baik mungkin. Contohnya dalam Islam, rencana sebaik-baik mungkin adalah merencanakan ketakwaan kita nih besok mau jadi kayak gimana sih. Lebih baik kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada satu pantun. Ada cewek namanya Jamilah, kulitnya putih seperti santan. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.